Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq amma ba'du. Hadratul kiram, ulama, ustadzah yang saya hormati, Ketua Pengajian As-Sakinah Kota Salatiga beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Pengajian As-Sakinah Salatiga beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang boten saged kawula sebataken setunggal bobos tunggal ingkang kawula hormati. Langkung rumiyin semoga kula dherekaken mujudaken puji syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sepindah malih alhamdulillahi rabbil alamin. Kersane kaping 3 lebih mantap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ing titiwati menika kula lan panjenengan saged sesarengan rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi menika ndadosaken tanda syukur kula lan panjenengan sami, indikasi syukur kula lan panjenengan sami, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampun janjiaken la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yen kowe kabeh tak paringi nikmat kersa gelem syukur marang aku, jadi Allah la azidannakum, bakal aku tambah nikmat-nikmat sing wis tak paringake dhateng kawulaku kabeh. Tetapi wala ing kafartum, kalau kalian tidak bersyukur malah menentang apa yang menjadi hak-hak Allah, maka inna adzabi lasyadid, ketahuilah siksa Allah itu sangat pedih. Muga-muga kula lan panjenengan saestu kalebet orang yang pandai bersyukur menikmati apa yang telah diberikan Allah, sehingga kita tergolong orang-orang yang akan dipilih Allah, bukan hanya di dunia ini, kelak di akhirat juga kita selalu mendapat perlindungan Allah. Allahumma amin. Saderengipun monggo sareng-sareng maos Fatihah kaping 3 sepisan unjuk dumateng ketua kita yang telah mendahului dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya. Fatihah yang kedua mendoakan kepada negara kita yang saat ini masih dalam keadaan berbagai macam ujian. Semoga diberikan keselamatan, dicabut ujian-ujian tersebut, sehingga bisa hidup rukun damai seperti sedia kala. Yang ketiga, untuk kita bersama, keluarga kita bersama, semoga selalu mendapat bimbingan dari Allah, dapat melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, kok kita wonten pundi mawon Fatihah menika sejatosipun sedaya kitab Allah mulai Nabi Adam sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saklitunipun 4 kitab menika tasih berupa sukup-sukup, lembaran-lembaran. Nabi Sis pikantuk seket, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Lajeng yang 4 Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya itu terhimpun di dalam kitab suci Al-Quran. Lajeng Al-Quran 30 juz menika terhimpun di ringkes wonten ing surat Al-Fatihah. Mila Fatihah menika saestu ayat yang betul-betul sudah mewakili 30 juz Al-Quran, diringkes di situ. Sedangkan dari surat Al-Fatihah itu diringkas lagi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasul mengatakan kullu dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim falyaqta. Segala sesuatu yang baik tidak diawali dengan bacaan basmalah maka tidak akan sukses. Falyaqta. Ada yang mengatakan tidak akan sempurna, ada yang mengatakan buntute bolong buntu. Nah ini maka segala sesuatu pun enggaknya jangan sampai melupakan Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah pada masa Bani Israel itu ada keluarga yang laki-laki itu belum masuki agama Allah dengan sempurna, agik selam desel ning alam. Tetapi yang putri itu adalah orang yang taat. Apapun yang akan dilaksanakan itu selalu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak, Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang dilaksanakan tidak lupa melaksanakan membaca basmalah. Sing lanang rodok jengkel. Apa-apa kok basmalah ora tau nyebut nyanjung aku, malah nyanjung bismillah.
Akhirnya intinya ceritanya panjang. Suatu saat songko jengkele segala peralatan masak itu ditaruh di dalam almari, dikunci. Almarinya kuncian itu kuncinya ditaruh di atas lemari, diambil. Songko jengkele ben ojo basmalah terus. Diambil, dimasukkan ke sumur. Setelah itu dia mengamati, ya pura-pura tidur. Setelah waktunya masak untuk membuatkan kopi suaminya, dia pun mulai masak, mengambil kunci di atas almari, bismillahirrahmanirrahim. Kuncinya itu langsung sudah ada di atas almari, bisa lagi. Sedenen sambil ngelirik, songko jengkele. Akhirnya wong dimasak kayak gitu seneng nih karena itu basmalah tadi. Dia ingin menyakiti tidak tega. Akhirnya terakhir ya, suatu saat dia pergi ke alas mencari satu galak. Songko jengkel memuncak tapi akan menganiaya istrinya tidak tega. Dia mencari, membawa karung, akhirnya mendapatkan katakanlah macan. Maksud ya singa. Maksudnya ditaruh di kamarnya, akhirnya pulang membawa sesuatu tadi, ditaruh di kamarnya, terus dikunci lawangnya, bangun. Itu apa Pak? Itu saya dari mertua, di sana dibawakan penongko gede. Akhirnya coba dibuka sekarang juga. Saya mau ke belakang dikunci. Setelah mau dibuka, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Bengak-bengok nangkane itu adalah buaunya sampai ke ini bacaan basmalah. Maka dari itu apapun jangan sampai lupa. Nah, itu adalah namanya kurnia dari Allah. Jadi setiap orang itu diberikan likulli syai'in maziyah, segala sesuatu diberikan keistimewaan. Keistimewaan yang diberikan kepada calon nabi namanya irhas. Keistimewaan yang diberikan kepada waliullah namanya karomah. Keistimewaan yang diberikan kepada ulama Allah maunah. Keistimewaan yang diberikan kepada orang kafir istidraj. Keistimewaan yang diberikan kepada rasul mukjizat. Nah, ini zaman kewalian, wali itu bukan hanya laki-laki saja. Yang punya wali itu adalah orang yang dikasih oleh Allah. Nah, maka dari itu karena dia selalu ta'aluk yang ada di dadanya, hatinya hanya Allah, dia mendapat kasih sayang Allah. Akhirnya yang tadinya itu berwujud harimau, tetapi dengan wasilah bacaan basmalah betul-betul minta kepada Allah, takut kepada Allah, akhirnya bisa kembali kepada apa yang dikatakan suami. Nah, ini basmalah. Dari bismillah itu diringkas lagi di dalam huruf ba. Nah, maka dari itu apapun yang kita laksanakan jangan sampai lupa membaca basmalah. Sampai ada hadis implisit itu mengatakan kalau kalian mengunci apapun, baik pintu maupun apapun di laci, dengan diawali dengan basmalah, insya Allah setan tidak berani mendekat. Belum kita mengatakan asbabun nuzul basmalah, setan sampai jerit turunnya Fatihah. Karena apa? Setiap setan menggoda kepada manusia itu dengan membaca Fatihah, basmalah Fatihah itu akan kobong sia-sia. Nah, maka dari itu basmalah jangan dilupakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya diingatkan Bapak bagian muamalah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah.
Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, ringkasnya saja, hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah yang berhubungan dengan Allah, yang kedua ibadah dengan sesama manusia. Yang sesama manusia inilah sering kita sebut dengan muamalah. Kaitannya dengan pada hari ini, yang pertama contoh yang diberikan Rasul Muhammad SAW, Maulud Nabi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Baik itu yang berhubungan dengan pribadi, keluarga, tetangga, orang yang lebih tua, orang yang besar, orang kafir, semuanya sudah diatur di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Ada yang berhubungan dengan haram, halal, ada yang berhubungan dengan perdagangan, ada yang berhubungan dengan bank, ada yang berhubungan dengan satu sama lain. Nah, pada kesempatan ini kami akan mengambil tema kerukunan. Karena apa? Situasi pada kesempatan ini perlu kita banyak berdoa agar bangsa kita ini betul-betul cepat-cepat dalam keadaan sehat, di mana program yang dicanangkan Presiden kita ingin resik-resik di kota kita. Maka kita dukung dengan kerukunan antara kita. Pada masa Orde Baru itu ada 3 kerukunan. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Yang kedua, antar umat beragama. Yang ketiga, umat atau masyarakat dengan pemerintah. Ini kayaknya sangat relevan sekali karena itu mengambil dari ajaran Al-Quran. Bapak serta Ibu, kita awali dari kehidupan kita sendiri. Insya Allah banyak kiai-kiai yang menyampaikan awali dengan dirimu sendiri, kemudian keluargamu, kemudian naik tingkat RT, tingkat RW, naik ke atas. Kalau semuanya sudah mulai dirinya sendiri untuk berbenah diri, seperti yang dicanangkan Bapak Presiden itu ya, semua lembaga manapun hendaknya untuk mawas diri, hentikan untuk merampok harta rakyat, itu kata Pak Presiden, dan seterusnya. Ini kita awali dari diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran jelas sudah, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri, awali diri sendiri. Kemudian keluargamu, wa ahlikum naro. Kita itu kadang-kala diri kita mentua seperti ini sadar, tetapi dari keluarga kita kurang kita perhatikan. Banyak anak-anak kita yang tidak sholat, banyak anak-anak kita yang tidak ada akhlak tata krama. Sebagaimana canangkan Rasul diutus itu untuk menyempurnakan budi pekerti, sudah ada. Nah, ini mari kita berbenah diri, mulai dari kita sendiri. Ciri khas dari orang Muslim itu adalah terletak sholatnya. Apakah anak kita sudah sholat baik? Apakah anak kita sudah senang ke masjid? Ternyata bepergian, melangkahkan kaki, yang paling berat itu ternyalir adalah melangkahkan kaki ke masjid. Banyak cendekiawan, profesor, doktor sudah nanti S4, tetapi ke Amerika biasa, Singapura biasa, Australia biasa. Ning omahe cedhak masjid melangkahkan hanya 10 meter ke masjid saja sulitnya bukan main. Padahal di sisi Allah itu bukan doktor, bukan profesor, bukan
pangkat derajat, tetapi di sisi Allah adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa itulah yang kelak di sisi Allah akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah ketakwaan. Maka kadangkala monggo kita ingatkan diri sendiri kita, insya Allah wong wis tuwa nyanti meneh, masjid kita sobo, pengajian kemana-mana kita ikut, tetapi anak keluarga kita kadangkala lengah. Apalagi anak yang sudah mendapatkan gelar doktor, profesor, itu akan mengingatkan orang tua. Bahkan orang yang tidak mau ke masjid itu justru dengan orang tua pun kadangkala kurang menghormati. Maka dari itu kita awali dari diri kita masing-masing untuk bisa kita jaga dari neraka. Ini yang kedua, tetangga. Rasul sudah menyampaikan, ya, intinya saja jiron mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim jarahu. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Tetangga itu tidak pilih itu tetangga Islam atau bukan, Kristen atau apa, Katolik, itu tidak membeda-bedakan seluruh tetangga kita. Jadi orang kena milih. Walaupun tetangga kita non Islam, tetap kita harus memuliakan, harus menghormati. Sampai-sampai Rasul memberikan gambaran, nek kowe masak ambune teko nggone tanggamu, gawana dudohe sing akeh, mengko tanggamu supaya diteri. Sampun Bu nggih? Sampun nggih? Ketoke kok ragu-ragu. Jadi nek masak ngasih ngambon-namboni marang tetanggane supaya dudohe kono akeh, supaya tangga teparone diteri, yang tidak membeda-bedakan antara satu sama lain. Kosok baline Bapak Ibu, nek sampai ana tetangga lah kok apike kaya ngono. Ida nek kowe dihormati marang sangka wong liya, fahayyu bi aksana minha. Enggaknya kamu lebih menghormati. Dikirim katakanlah tanggane panen gedang diwenehi sak kiliran. Mengko bali aja kothong sak duwene. Syukur nek iso lebih baik, nek ora iso ya sak eneke. Aku kok duwe iku apa? Gula setengah kilo. Lah itu dokoke piringe. Itu fahayyu bi aksana minha.